Kepala sekolah mengamuk karena tak suka muridnya mengunci rambutnya. Memang benar-benar kepala sekolah ganas. Untung saja siswa yang ia lempar masih selamat. Memang sekolah di luar nalar. Hilda yang merupakan anak baru di sekolah ini pun ingin membuat perubahan di sini. Bahkan tindakan berani Hilda di sekolah ini mendapat dukungan dari seorang guru. Namun lagi dan lagi, kepala sekolah membuat rusuh tanpa alasan. Kepala sekolah menuduh Hilda sudah mencuri kue coklat miliknya dan akan menghukum Hilda. Karena Hilda merasa tak melakukan itu, ia pun melawan dan membela diri. Dan tepat sekali saat itu, ada anak yang sendawa dengan sangat keras dan aroma kue coklat terpancar dengan sangat jelas. Kepala sekolah pun sadar kalau ini adalah aroma kue coklat miliknya. Akhirnya pelaku pencurian pun ditemukan. Tentu saja anak ini akan mendapat hukuman yang cukup berat, dan hukumannya adalah anak ini harus menghabiskan semua kue coklat yang ada di depannya. Wah, auto diabetes nih. Namun ternyata yang terjadi tidak sesuai dugaan kepala sekolah. Anak ini malah doyan dong, dengan sangat lahap ia menghabisi kue coklat itu karena memang kebetulan lagi lapar. Lagi dan lagi kepala sekolah ini merasa gagal dan malah akan menambah hukuman anak itu dengan mengurungnya di ruangan kecil buatannya yang terletak di tengah hutan. Melihat ketidakadilan di sekolahnya, Hilda pun mengamuk dan memarahi kepala sekolah yang sudah semena-mena dengan muridnya. Hanya Hilda yang berani berbuat seperti ini dengan kepala sekolah. Memang di luar nalar, para siswa sekolah ini dilatih layaknya anggota militer. Selain dituntut untuk cerdas dalam hal akademik, mereka juga harus kuat secara fisik. Makanya mereka dilatih seperti ini, masuk ke dalam lumpur, melewati halang lintang, dan terus mengikuti perintah kepala sekolah yang agak lain ini. Karena sudah sangat kesal, ada salah satu siswa yang memasukkan kadal ke dalam minuman kepala sekolah. Saat sadar di dalam minumannya ada kadal, kepala sekolah langsung kaget dan malah menuduh anak lain secara random, lalu menjabarnya. Tentu saja sikap kepala sekolah yang sudah sangat kelewatan membuat Hilda marah dan mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada kepala sekolah. Wah, habislah Hilda. Namun secara mengejutkan, Hilda seperti mengeluarkan kekuatan yang ajaib. Angin tiba-tiba berhembus dengan sangat kencang di sekelilingnya, dan Hilda secara tiba-tiba menggerakkan benda apapun hanya dengan pikirannya. Kadal yang ada di dalam gelas tadi pun masuk ke dalam baju kepala sekolah. Kali ini Hilda benar-benar berhasil membuat kepala sekolah malu di depan semua siswa lainnya. Lagian sih jadi kepala sekolah ganas banget. Anak ini berusaha menunjukkan kepada gurunya kalau ia punya kekuatan bisa menggerakkan benda apapun hanya dengan pikirannya. Bu Hana pun tampak sangat kaget dengan kemampuan Hilda. Akhirnya Hilda pun menceritakan kepada Bu Hana kalau ia ingin membuat perubahan di sekolahnya yang sangat curam. Hal pertama yang dilakukan Hilda adalah menghancurkan ruangan hukuman penuh kawat berduri buatan kepala sekolah. Hilda terus melatih kekuatan pengendalian pikirannya saat akan menuju ke sekolah. Karena ia yakin kepala sekolah pasti akan berbuat hal yang lebih jahat lagi. Ternyata benar, semua siswa dikumpulkan dalam aula dan tampak banyak sekali lantai. Kepala sekolah marah karena ruangan hukumannya dihancurkan. Dan kali ini semua siswa akan diberikan pertanyaan. Dan bagi yang tak bisa menjawab, akan dimasukkan ke dalam kotak hukuman yang baru ia buat. Namun semua siswa ternyata bisa menjawab pertanyaannya. Karena kepala sekolah benar-benar ingin menghukum siswanya, ia pun malah memberikan pertanyaan tentang anak kuliah ke siswanya yang masih SD. Alhasil ada satu siswa yang tak bisa menjawab dan harus dihukum. Namun sepertinya mental para siswa kali ini bukan kaleng-kaleng lagi. Mereka semua marah dan memberontak. Bukannya sadar, kepala sekolah malah menunjukkan hal yang lebih mengerikan pada siswanya, yaitu kurungan besi untuk setiap siswa yang memberontak. Semua siswa ketakutan dan bersembunyi, namun tidak dengan Hilda. Dia mencoba menggunakan kekuatan ajaibnya untuk menuliskan sesuatu di papan tulis. Kepala sekolah malah takut dan mengira ini semua ulah hantu. Walaupun terlihat ganas, wanita ini ternyata sangat penakut. Saat kepala sekolah akan menyakiti siswanya, Ibu Ana mencegahnya. Bertepatan saat itu juga, Hilda menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan semua rantai yang ada di ruangan ini, sampai menggumpal dan membentuk sosok monster rantai yang mengerikan. Tentu saja kepala sekolah makin takut saat monster rantai buatan Hilda menghancurkan semua kurungan buatannya. Monster rantai mengamuk dan tiba-tiba rambut kepala sekolah arogan ini melayang dengan sendirinya. Hilda menggunakan kekuatannya untuk memberikan pelajaran kepada kepala sekolah mereka yang suka berbuat semena-mena. Rambut kepala sekolah dibuatnya menjadi kuncir dua, di mana itu hal yang paling ia benci. Habislah kepala sekolah ini dibuat berputar-putar di udara oleh Hilda, bahkan sampai terlempar keluar bangunan sekolah. Namun Hilda tidak mau menyakiti kepala sekolah, ia hanya ingin mempermalukannya saja. Akhirnya kepala sekolah arogan ini pun kabur dan kini Bu Ana lah yang mengambil alih sekolah. Kini sekolah yang awalnya suram dan mengerikan seperti ini berubah 180 derajat menjadi sekolah yang menyenangkan. Hilda malah harus pergi meninggalkan sekolah karena orang tuanya akan pindah dari
ini. Namun Hilda malah memilih berpisah saja dengan orang tuanya dan tinggal bersama ibu guru anak.